Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya soleh serta Ibu Ustazah Reni Ratmawati, mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hormati Ketua Majelis Al-Akhyar Terhormat Bapak Rudi Irawan beserta seluruh jamaah yang lain. Kami hormati Bapak Ustadz Haji Satiri, Bapak Ustadz Hambali. Kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Aja Wijaya. Kami hormati Ketua Majelis Insan Kamil Bapak Aca, Ketua Majelis Atibai terhormat Bapak Bahiri. Juga kami hormati Ketua DKM Masjid Rodatul Hikmah Bapak Ustadz Mahadi Saputra, seluruh ibu-ibu, mudah-mudahan duduk hadir kumpul lagi di sini mendapatkan rahmat maghfir Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah, salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi mohon maaf saya rada terlambat. Sebetulnya nggak jauh-jauh amat, nggak jauh dari Cipayung Ciputat. Cuman tadi saya ke Kertanegara dulu soalnya. Telepon sama Prabowo sekali. Ibu bapak jamaah sekalian berbahagia. Di sini banyak dewan guru, saya mah bocah. Ini mohon maaf ya, saya mah bahasa saya nggak bisa baku. Pak Kiai mohon maaf bahasa orang kampung. Jadi ini mah bocah lagi belajar ngomong. Artinya saya mewakili yang muda, biar yang muda berani tampil, biar yang muda rajin belajar, biar yang muda mau melakukan regenerasi, bener nggak? Jadi kita yang tua-tua ada di belakang ngedorong, bener. Kita yang tua-tua yang sepuh-sepuh dukung, support, berikan kesempatan buat yang muda, biar nanti kalau kita udah nggak ada, kita ninggalin regenerasi yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang muda-muda tampil. Nah, hadrah-hadrahnya masih baru muda, Masya Allah. Ya, kita doain mudah tim hadrah gedenya jadi anak yang soleh. Amin. Amin ya Rabbal. Ini maafin ya, banyak kekurangan kesalahan kalau saya ngomong gitu, mohon maaf, karena emang bocah lagi belajar ngomong di depan orang tuanya gitu aja anggapnya. Ibu bapak jamaah sekalian berbahagia, kita bahas tentang maulid sedikit dah, tentang peristiwa kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal sebelum subuh, ketika baginda Nabi tengah dikandung ibunya Aminah, itu Aminah sudah dalam kondisi yang dalam kehidupan, dalam kondisi menjanda, benar nggak? Kenapa? Karena baru 2 bulan di kandungan ditinggal meninggal ayahnya. 2 bulan di kandungan wafat tandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan sesuai yang ada disusui 6 tahun wafat ibu tercinta. Baru 2 bulan Nabi Muhammad udah jadi yatim. Maka kalau kita punya anak yatim, ya umpama kita sudah menjadi yatim, jangan kecil hati. Kenapa? Nabi Muhammad dari mulai dalam kandungan sudah menjadi ya
yatim. Tapi Aminah tetap menjaga kandungannya, nggak pernah terpikirkan buat diaborsi, buat dikuburin, enggak, tetap dijaga. Bahkan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji, di sini dikatakan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Bahwasanya Aminah ketika mengandung baginda Nabi, ketika akan tidur malam selalu mimpi ketemu arwah para nabi dan rasul. Ngapain para nabi dan rasul? Itu berbisik kepada Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Mimpi tersebut berulang tiap malam. Mimpi tersebut berulang tiap malam. Ngapain itu berbisik apa? Aminah, kata para nabi, arwah para nabi dalam mimpinya Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandung, dan janin yang sedang kau kandung itu bukan sembarang janin. Dia akan menjadi sayyidul alamin. Dia akan menjadi penghulu semesta alam. Wa khairil bariyah, dan menjadi sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang resep, yang demen, yang kagum sama Nabi Muhammad bukan cuma orang Islam doang. Ada orang India namanya Mahatma Gandhi, Bu. Tahu Mahatma Gandhi, Bu? Banyak tuh orang India, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Singh, Kasih Kapur, Amitabh Bachchan. Kata Mahatma Gandhi di depan tentaranya, tentaraku pidato Mahatma Gandhi, kalau engkau ingin kuat, engkau ingin sukses, engkau ingin hebat, tiru itu hidupnya Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cuman sayangnya Mahatma Gandhi nggak sempat masuk Islam. Bahkan di dalam mimpinya selalu termenung Aminah. Di dalam kitab Al-Barzanji dilanjutkan, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Aminah, kalau itu janin lahir, beri dia nama Muhammad. Wujudnya belum ada, orangnya belum dilahirkan, namanya sudah disebutkan oleh para nabi terdahulu. Masya Allah. Tepat ya, 12 Rabiul Awal ketika akan dilahirkan. Cuman buntingnya Aminah beda sama bunting orang sini. Ini apa sih kampungnya? Beda sama orang Parakan, Bu. Kalau bagian Nabi waktu di kandungan tuh nyusahin Aminah enggak. Cuman kalau bunting orang Parakan kan bikin bingung ya. Tiap hari kalau ngeliat laki bawaannya pengen bagel aja, ada gitu. Ini benci banget sama laki ada. Dia kagak tahu itu kelakuan siapa. Nggak nyusahin. Ketika itu 12 Rabiul Awal, sebelum subuh 12 Rabiul Awal, ketika Aminah sudah merasakan apa namanya, Bu? Kalau udah melahirkan terasi apa namanya? Kontraksi, ya. Itu udah ngerasain kontraksi. Datang bidan, namanya Syafa, beserta anak kecil yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kecil tuh, Abdurrahman bin Auf anak kecil. Gedenya Abdurrahman bin Auf jadi sahabat yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baru nyampe di rumahnya Aminah sebelum subuh tuh 12 Rabiul Awal. Syafa masuk ke dalam kamar Aminah, Abdurrahman bin Auf duduk di luar nungguin, nggak boleh masuk, mau beranak soalnya. Bocah kan nungguin luar. Ketika Abdurrahman bin Auf baru banget duduk di luar, Abdurrahman bin Auf kaget. Kenapa kaget? Begitu banyaknya cahaya masuk ke dalam kamarnya Aminah. Masya Allah. Sampai Abdurrahman bin Auf teriak, Ummi. Itu bahasa Arab, Bu. Kalau bahasa Indonesia tergantung rumahnya di mana. Ya. Kalau rumahnya di Pondok Indah, panggilnya Mami. Sarapannya roti, minumnya susu. Jajannya burger. Kan kalau rumahnya di Parakan pinggir empang, makannya eceng gondok. Paling emak. Itu siapa? Enggak nyautin, tetap di dalam nemenin Aminah yang akan melahirkan baginda Nabi. Bahkan di dalam kitab tadi baca Maulid Simtudurah, karangan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di sini terdapat fahadharat bi taufiqi laisa bi Maryam was sayyid
Bisyaratul Ismatil Wafiyah, bahwasanya Aminah ketika akan melahirkan baginda Nabi itu ditemani, disambut oleh bidadari-bidadari dari surga. Ini Nabi waktu mau lahir disambut bidadari dari surga. Bukan cuma bidadari dari surga, wanita penghuni surga Allah utus untuk menemani Aminah yang akan melahirkan baginda Nabi. Siapa wanita penghuni surga? Asia. Siapa Asia? Bu, siapa Asia, Bu? Tukang nasi uduk, makanan baik dilihatin. Itu mah Kosiah namanya. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Siapa Fir'aun? Laki yang galak banget sama bini, tukang ngomel, marah mulu, ngasih belanja nggak pernah minta kembalian sering. Fir'aun. Bukan cuma Asia, tapi Maryam Allah utus buat nemenin Aminah. Siapa Maryam? Hah? Ibunya Nabi Isa. Siapa lakinya Maryam? Kagak ada yang ngaku bisa beranak. Maryam yang punya laki. Allah yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun kalau fayakun. Allah udah berkata kun jadi, maka fayakun, terjadilah. Kan sekarang banyak juga sih Maryam modern banyak. Iya, tuh temenin. Bahkan yang bikin syahwat sebagai bidan bingung, normalnya orang perempuan kalau mau lahiran ngeden dulu, bener nggak Bu? Ya gitu apa ya? Cuma kebebelan. Begitu deh pokoknya ngeden. Normalnya orang perempuan ngeden. Ini Aminah nggak ngeden sama sekali. Bener nggak? Biasanya ngeden. Nggak, biasanya ngeden tuh. Nggak ngeden sama sekali, Masya Allah. Bahkan saya pernah diceritain sama mak saya. Januar, dulu gua waktu ngelahirin lu susah banget lu gua lahirin. Gua ambil dioper ke Fatmawati. Mak saya ngomong gitu. Gua ambil dioper ke Fatmawati. Begitu nyampe di Fatmawati, kata mak saya nih, begitu nyampe di Fatmawati, bapak saya nunggu di luar. Mak saya masuk ke kamar persalinan, ruang bersalin. Begitu masuk ke dalam, dokter bilang begini, Bu, jangan kebangetan diangkat pantatnya, enti robek dijahit. Bener Bu? Enggak. Bapak saya di luar duduk ketekeran, takut. Masya Allah, langsung ketok pintu, tok. Pak, belum lahiran. Enggak, ini bukan masalah lahir, ini masalah jahit ini. Jahit mah boleh, cuma sisain dikit. Jangan dipikirin Pak. Ya, gitu. Ternyata Nabi Muhammad keluar bukan dari kemaluannya Aminah, tapi di bawah pusternya Aminah terbuka. Dari situ keluarlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajidan, syakiran, hamidan, ta'annahul badru fi tamami. Penuh sujud, penuh syukur, penuh memuji Allah Subhanahu wa taala, laksana seperti cahaya bulan purnama. Masya Allah. Matanya udah pakai sifat mata, kemaluannya sudah dihitan. Bayi mana yang kayak gitu, bener nggak? Wajar kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Wajar kalau kita peringati maulidnya Nabi Muhammad. Wajar kalau kita sering sholawat kepada Nabi Muhammad. Wajar kalau kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Bener Bu? Meskipun sekarang udah bukan bulan mulut, tapi semarak peringatan maulid Nabi terus berada di mana-mana. Masya Allah. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Hasan bin Abdul Syakiri ditanya muridnya, wahai Habib, manfaatnya apa kita cinta, kita sholawat kepada baginda Rasul? Apa jawab Al Habib Hasan bin Abdul Syakiri? Wahai muridku, ketahuilah kalau engkau senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, kalau engkau punya dosa sebanyak apapun dosamu, seluas apapun kesalahanmu, kalau engkau bersolawat kepada baginda Nabi, maka ketahuilah seluruh dosamu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun umpamanya seluruh dosamu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, namun engkau tetap salawat kepada baginda Nabi, ketahuilah dosa ibu dan bapakmu juga akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala
Berarti 1 kali kita sholawat kepada baginda Nabi, Allah balas 10. 10 kali kita sholawat kepada baginda Nabi, Allah balas 100. 100 kali kita sholawat kepada baginda Nabi, Allah balas 1000. 1000 kali kita sholawat kepada baginda Nabi, Allah balas lam tamassahun nar, akan dijauhkan daripada panasnya api neraka. Bu, salah satu tujuan kita mengadakan maulid baginda Nabi, kita mengharapkan syafaat. Satu. Cuman kata Abdullah Abbas, sahabat Nabi, ada 3 golongan orang yang gak akan dapat syafaat Nabi nanti di akhirat. 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama orang yang gak mau melaksanain ibadah sholat, ngaku mak Islam, sholat kagak mau, nanti di hari kiamat di akhirat nggak bakalan dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun dia selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Muadzin manggil dari Raudhatul Hikmah, as-salatu khairum minan naum. Lah kita mau ngorok pulas, gemuk, kayak kelar copot, kurus udah kayak Nini kecebur, ngorok gitu. Nanti orang yang gak mau sholat di akhirat mukanya hitam legem kayak pantat kuali. Nabi gak kenalin siapa engkau, dulunya aku gak kenal siapa engkau, dulunya dia gak pernah sholat. Giliran mati pengen di sholatin, itu meleset namanya. Kalau kita ngaku umatnya Nabi, kita ngaku cinta sama Nabi, minimal kita sholat 5 waktu. Subuhnya di masjid, benar gak? La sholata liman jaral masjidah illa bil jamaah. Gak sempurna. Nih Pak, dengerin nih bapak-bapak, gak sempurna. Kalau gak sempurna gak bakalan konten 100. Orang yang rumahnya tetanggaan sama masjid, suara azan nyampe ke kupingnya, tapi dia sholatnya malah di rumah sendirian, gak bakalan sempurna. Berjamaah kita, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi-sab'in wa 20 darajah, muttafaqun alaih. Bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal daripada sholat sendiri. Dengerin ini. Iya. Ini bukti berhasilnya maulid malam ini. Kalau besok di Raudhatul Hikmah itu sembahyang subuh sampai keluar-luar. Keluar lagi. Ya, kalau saya mah mohon maaf ya, di tempat saya di Cimahi Cipayung sholat subuh sampai keluar-luar. Sendal. Tuh sholat berjamaah kita. Ya, masya Allah. Tapi kalau umpama pengen sholat di rumah nggak apa-apa, tapi berjamaah bareng anak kamu bini, Pak. Bareng anak kamu bini tuh manfaatin tuh istri sama anak buat berjamaah. Kata bininya, ya bisa ya, siap insya Allah bisa jadi imam. Tuh kata lakinya begitu. Baris dari dia, bini di belakang sama anak. Kata lakinya, so. Kata bininya udah kayak Imam Madinah. Gitu. Akhirnya angkat tangannya, Allahu Akbar. Kata bininya, masya Allah 20 tahun rumah tangga, laki jadi imam. Bininya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bininya nangis di belakang, nangis di belakang. Ya Allah, jangan-jangan gak bekasir. Ar-Rahmanirrahim, kata bininya, bu kata juga apa? Udah gitu bacanya pakai surat Al-Kafirun lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la kata bininya lakum.
masjid. Bu, siap bangunin laki, ngedukung laki buat sholat subuhnya berjamaah di masjid, siap nggak? Siap. Dukung. Ya. Bapak-bapak tuh, kalau dia sembahyang pakai kaos, omelin. Kalau ke masjid suruh pakai baju koko kayak begini, cakep-cakep, ganteng-ganteng semua. Jangan kita pakai kaos. Kenapa? Kemarin saya belum lama khotib Jumat, kaget melihat bocah rambutnya gondrong sembahyang Jumat pakai kaos, belakangnya tulisan gua anak setan. Oh, serem banget. Jangan, bapaknya nggak boleh pakai kaos, suruh pakai sarung. Sebab kalau pakai celana terkadang celengan semar suka kelihatan. Saya juga suka merhatiin orang sebenarnya kalau pakai celana kadang-kadang pakai kaos, celana sama kaos ya. Belum tengah sujud itu celengan semar kelihatan banget. Bener. Nah, kita pakai sarung gajah dulu. Bu, tahu gajah dulu, sarung gajah dulu. Itu iklan paling jujur itu. Orang gajah dulu. Kalau iklan lain banyak bohongnya pak. Ini kopi kapal api, kopinya habis, kapal apinya kagak ada. Bener nggak? Tapi sarung gajah dulu iklan paling jujur. Aki-aki pakai sarung gajah dulu, sarungnya melorot, gajahnya ada. Jangan dipikirin kok. Berjamaah sholat ya. Kata bagi Nabi, kalau engkau mengaku umatku, kerjakanlah sholat minimal 5 waktu. Yang pertama. Kedua, orang yang gak bakalan dapat syafaat Nabi adalah kelompok orang yang gak mau bakti kepada kedua orang tua. Bakti. Saya katakan nih, hidup paling enak kalau orang tua masih ada, bener gak? Paling enak orang tua masih ada. Minjem duit kagak bayar. Iya bener, kagak bayar. Coba orang tua mah bulanan kita, jangankan kita bawa duit jutaan, kita bawa duit banyak. Kadang-kadang kita bawa duit nih, coba kita ngasih orang tua, ngasih emak kita. Kira-kira itu duit langsung diterima apa ditolak dulu? Ditolak dulu. Iya. Oh makanya kita minjem 20.000. Apa jawab orang tua kita, emak kita? Ya Allah noh, emang lu ada bekal anak kayak udah ngurusin anak kayak mendingan gua mah ada tuh. Iya. Enggak ngarepin apa-apa, cuma ngarepin perhatian kita aja sebagai anak. Orang tua mah kagak ada nggak bakalan minta, bener nggak? Tapi anak juga punya pikiran. Allah. Saya belum lama ditinggal sama bapak saya, baru setahun yang lalu. Ayah saya meninggal dunia kecelakaan ditabrak orang mabok, bapak saya meninggal dunia. Itu ketika waktu itu ya, saya pulang khotib Idul Fitri waktu itu di jalanan buru-buru saya buka amplopnya. Kenapa? Saya niat bagi 2, separuhnya saya kasih buat emak saya karena bapak saya udah nggak ada. Itu biasanya, masya Allah. Kita biasanya di kalau Idul Fitri ya, bu, tangan yang pertama kita cari, tangan yang pertama kita cium kalau habis sembahyang Id, tangan orang tua. Begitu orang tua kagak ada, berasa nggak? Orang tua nggak ada, berasa sedih. Kita mau cium tangan siapa? Habis sembahyang Id, tangan berebut, bau karpol. Masya Allah bu, ya, bapak kita, saya buka amplopnya buru-buru, ya. Saya pisahin nih bagi 2 sama orang tua. Begitu di rumah saya kasih pas lebarannya, apa jawab tua? Kalau usah buat lu baik ngurusin anak kamu bini. Masya Allah. Anterin buat. Udah kemana saya ini ya? Terus. Belum jam 12. Tinggal pulang lagi. Belum apa Pak? Iya. Hah? Tadi Pak Ji. Udah ya? Udah. Kemaluan doang saya Pak. Iya. Sampai mana tadi tuh? Tangan barpot. Jadi hidup paling enak kalau orang tua masih ada, benar? Betul. Oh, paling enak. Orang tua mah apa-apa buat anak, apa-apa buat anak, bener nggak? Anak begitu nggak sama orang tua? Coba ya. 1 orang ibu sanggup gedein ngurusin semua orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup ngurusin seorang ibu, bener? Orang tua dioper ke Belor, oper ke Bletan, oper ke
orang tua. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi bantu. Ya, tadi kata baginda Nabi, hormati, sayangi kedua orang kamu, nanti engkau akan dapat syafaat kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kenal dulu 9 bulan kita ada di rahim ibu kita. Orang tua bahagia kita ada di rahimnya. Meskipun mual, muntah, badan terasa berat, tapi tetap bahagia. Mungkin mengira akan lahir anak yang soleh dan soleha. Semakin lama hamil semakin besar, jalan semakin berat, duduk susah, tidur pun sulit. Saat-saat kita akan dilahirkan ke dunia, ibu sakit yang luar biasa, berada pada dua pilihan antara hidup dan mati, mempertaruhkan nyawa melahirkan kita, bersimbah darah, berlinang air mata, bercucuran keringat. Itulah saat kita dilahirkan ke dunia. Enggak sedikit orang tua, enggak sedikit ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya, benar nggak Bu? Enggak sedikit, banyak orang tua ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Tapi begitu melihat anak lahir, bahagia tidak terkira, hilang semua derita. Kita dicium, digendong, dipeluk, dibelai. Alhamdulillah ayah semakin keras membanting tulang agar kita tumbuh menjadi anak yang sehat. Kenanglah waktu kita bayi dulu, siang malam kita dijaga, nggak rela seekor nyamuk pun menggigit kita. Allah, tuh coba. Tidak sedang nikmat makan, tidak pernah merasa jijik kalau buang kotoran, benar nggak Bu? Coba. Anak sekarang coba orang tua udah dibalik aja, ya mau nggak mandiin nyendokin orang tua, jember, benar nggak? Disemprot pakai selang, pakai masker, gua disemprot pakai sarung tangan, masya Allah, jember. Padahal mah dulu, Bu, kalau nyendokin anak pakai sarung tangan nggak? Enggak. Coba orang tua dulu, anak pilek, ngobatinnya gimana? Sedot. Disedot. Obat. Ada anak sekarang, emaknya udah banyak pilek, disedot. Orang mau, jember. Iya. Obat. Orang tua mah. Saya pernah Bu punya tetangga, masya Allah jadi kembang balik, emak tuh orang tua. Itu ngasih makan begini nih, emak makan, masya Allah. Padahal tuh kembang balik ngasih makan kayak nasi kucing. Begitu datang kader kesehatan dari posyandu, begitu dibalikin tuh emak, di belakangnya belatung mulu. Gak pernah dicebokin, itu kotoran jadi belatung. Saya bisa ngomong begini bukan karena saya pinter. Saya bisa diri di sini bukan karena saya sekolah tinggi, bukan. Saya bisa ada di sini bukan karena ilmu saya banyak, bukan. Tapi saya bisa ada di sini, mohon maaf ya, bener Bu. Saya punya ibu tunanetra, matanya buta dua-duanya. Dari saya umur 6 tahun. Jadi saya dari kecil, jari tungketnya emak saya, beliau kalau mau ngaji saya tuntun kemanapun, ke kelurahan, ke masjid, ke musola, ke langgar, saya tuntun. Bahkan sampai sekarang saya udah gede begini punya anak bini, saya tetap jadi tungketnya orang tua. Berkahnya bakti kepada orang tua, Allah bikin keberkahan buat kita. Mas saya matanya buta dua-duanya, anaknya saya doang sendiri, saya anak satu-satunya. Enggak, bukan karena kita pinter, bukan karena kita ilmu tinggi, bukan karena kita sekolah, bukan. Karena keberkahan orang tua redo, Allah jadi ridho. Kalaupun harus orang yang ilmu tinggi, yang sekolah tinggi, bukan saya seharusnya ngomong di sini. Allah, coba bayangin, kalau emak saya punya anak bengal, bagaimana coba? Anaknya satu-satunya saya doang sendiri. Setahun yang lalu bapak saya meninggal dunia ditabrak orang bocah mabuk, meninggal dunia 6 hari di rumah sakit dirawat. Saya tungguin 6 hari gak pulang-pulang karena gak digantiin anak saya doang. 6 hari kita berdebat sama perawat laki itu. Kenapa? Saya minta bapak saya itu bajunya disalinin, dilapin, saya minta diganti pampers. Karena kalau kita sendiri nggak bisa, berat. Saya berdebat, masya Allah. Kenapa biar orang tua kita bersih? Kita jangan jember. Dulunya kita diusir sama orang tua dulunya. Nggak ada. Anak mah nggak ada yang hebat, orang tua, bener nggak? Nggak ada yang hebat anak mah. Saya bilang apapun seorang anak biar kata kaya banget, biar kata pinter banget, sekolah S1, S2, S3, S2, SLS, mabuk. Anak biar kata alim banget, ceramah dimanapun, tangannya diciumin bolak-balik, dijemput sama panitia, biar kaya rumahnya banyak, mobilnya mewah, punya apartemen, segala macam punya, biar kata segala macam punya, biar kata terkenal tuh anak, tapi dia durhaka kepada ibu dan bapaknya, nanti di akhirat seluruh amal ibadahnya ditolak mentah-mentah.
ceramah kalau mandang begini nih. Mau nggak dibiarin bayar sama Abah Eri. Saya acara di Pak Pertama habis sisa. Udah dibiarin bayar belum sempat madang. Udah yang sini. Tadi mah di sini mah madang gitu kali mah. Saya suruh ceramah duluan. Belum madang juga. Oh, Pak. Kejam banget ya. Kesian amat ya. Fokus. Orang tua rela lapar biar anak perutnya kenyang, bener nggak? Kalau kita sakit, apapun dilakukan oleh orang tua agar kita kembali sehat. Bahkan dalam doanya, ya Allah, tukar baik penyakit yang ada di anak saya kepada saya. Semakin lama kita semakin besar, semakin menyusahkan. Dulu kalau kita mau masuk sekolah, orang tua pinjam uang ke sana sini, bener nggak? Biar kita punya seragam baru, punya tas baru, punya sepatu baru seperti anak yang lain. Tapi apa yang kita lakukan ketika besar? Mata sering sinis melihat orang tua, mulut kita kadang-kadang kata-kata bagai pisau yang mengiris hati, kadang-kadang bagai palu yang meremukkan perasaan. Orang nggak sedikit anak yang tumbuh besar justru menjadi anak yang durhaka. Orang tua dilawan, orang tua dihinakan, orang tua direndahkan. Hadirin yang berbahagia, akan datang suatu saat ibu bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi jenazah, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, candanya, nasihatnya, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus dengan kain kafan, kita tidak akan lagi bisa memberikan makanan kesukaannya, tidak akan lagi bisa memberikan baju baru untuknya, tidak akan lagi bisa memeluk tubuhnya, tidak akan lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung pemakaman, ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, disitulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Setelah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan mengapa selagi ada disia-siakan. Ketika pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tersusun di dalam lemari, serta kepedihan mengapa selagi ada disia-siakan. Mengapa kita selalu tidak punya waktu untuk membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah berhitung mengurus membesarkan kita. Jangan pernah takut memberi untuk orang tua. Tidak akan pernah habis harta yang diberikan kepada orang tua kita. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang memuliakan orang tuanya. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang membahagiakan orang tuanya. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang menghadirkan senyuman di wajah orang tuanya, wabil khusus ibunya. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah berhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, terangi hidupku dengan kehangatanmu. Ridho Allah fi ridho walidain, masukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah bagaimana ridho orang tua, murkanya Allah bagaimana murkanya orang tua, bener nggak? Betul. Coba sekarang bocah, dulu engkong saya, kalau ada yang kenal Haji Hasan tukang toge di Cimanggis. Dapat salam juga tadi saya mau kemarin. Kalau ada yang kenal para orang tua, saya masih kerabat daripada engkong Haji Ashraf, pemilik di Cimanggis tuh. Haji Dr. Haji Khairudin kalau masih kenal tuh di Cimanggis belakang Ramayana. Tuh dulu engkong saya, jangankan ngomel, tiba kupingnya baru merah doang, anak lo takut, bener nggak? Sebengal-bengalnya anak zaman dulu, nggak ada yang lawan. Biar kita bengal, main di pasar, main di jalanan, sama temen galak umpama. Tapi kalau orang tua takut, bener nggak? Oh, nggak ada, boro-boro dipanggil diomelin, timbang DM doang nunduk, bener nggak? Coba anak sekarang, manggil bocah, cukup nggak sekali bu? Manggil bocah nih, bocah lagi di kamar, kita panggil cukup nggak sekali? Sekali yang 3 kali kita manggil, apa jawabnya? Apa sih mah? Apa
taubat. Imma yabluguna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Jangan engkau berkata saja, nggak boleh. Jadi kita kalau rezeki sulit, anak kita melawan, dulu bagaimana kita sama orang tua, coba introspeksi diri kita. Jadi bakti kepada orang tua bukan cuma ketika beliau masih ada. Walaupun orang tua udah nggak ada, tetap kita doain. Saya yakin kita semua yang di sini nih, kita punya orang tua, punya ibu, punya bapak yang udah meninggal dunia, lagi girang di alam kuburnya. Berkah anak yang hadir di majelis, berkah anak yang hadir di majelis taklim. Amin ya robbal alamin. Makanya nenteng ke orang tua, jangan cuma lebaran doang hidup, jangan cuma mau puasa doang, bahkan nenteng ke orang tua. Jangan biarkan beras di rumah orang tuamu kosong, jangan. Bener. Coba kalau beli makanan pulang nih, kalau taksiran cuma kebeli satu, kalau saya beli kenapa? Daripada kita jadi buat ribut, buat apa rebutan. Kalau saya mau beli ke rumah nih minimal 2, jadi buat orang tua, buat ibu, buat bini, bener nggak? Saya mendingan ribut sama istri daripada kudu berantem sama orang tua, saya nggak mau. Mendingan ribut sama istri, biarin lah, saya mau berantem sama istri. Masya Allah. Bawain orang tua sembako, tiap bulan bawain sembako tuh, ya. Sirup marjan yang merah, ya, pandan wangi rasa kokonut. Terigunya cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap tawo yang mahal, jangan nasional buat orang tua, orang warteg tuh, yang mahal cap tawo. Bawain orang tua sembako, kita ada yang ngojek, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang karyawan swasta, ada yang kuli, ada yang dagang. Bawain orang tua sembako. Giant mulai bangkrut, warung Madura tetap buka, bener nggak? Giant raksasa dari Malaysia merger gabung sama Hero Supermarket bangkrut gara-gara Madura 24 jam. Ada Madura ini ada orang Madura, saya dari Madura. Madura hebat banget, tak bener hebat Madura mah. Hebat, coba bayangin. Madura mah hebat dia. Saya bisa nonton bola kemarin. Indonesia apa tuh yang pas ada botak hitam tuh, berapa saya itu? Keren. Apa ya? Baru 99 menit belum dipiritin juga. Itu kalau kata di Indonesia begini, sepak tuh wasit. Nggak kepake itu wasit. Saya keluar ke rumah, ya jam 1 kan kelar ya, jam 1 setengah 2. Itu Madura tetap buka. Coba bayangin, orang Madura buka, coba. Masya Allah. Ya 365 hari Madura tetap buka, nggak ada libur setahun. Hari kiamat setengah hari. Rokoknya lengkap Pak, Madura lengkap rokoknya bener. Udah garam, di Samsu ada, merek aneh, Dalil ada, lato-lato, tahu manis ada Madura. Aroma. Hebat Madura, luar biasa. Bayangin, siang istri jaga, suami tidur, bener nggak? Malam suami jaga, istri tidur, anaknya 2, coba bayangin. Kapan nyenggol itu? Emang Betawi ya? Lagu doang, ya? Medek lagunya. Adabnya doang gede, Betawi mah bener. Betawi mah, daya sebelakun Betawi. Tapi kalau diajak ini dah, diajak kerja bakti pada PRW. Bangga, besok kita kerja bakti hari Minggu. Siap gue, Jawa datang, mau kerja bakti Jawa datang bawa pacul sama serokan. Sunda datang bawa pengki sama sapu lidi. Betawi datang makan bakwan 2. Betawi, malu Betawi. Allah, Betawi. Ya, keramu jadi begini ya. Udah kali ya, udah. Ya baru 2 ya, itu punya utang tuh saya. 2 jadi. Yang ketiga, orang yang nggak bakalan dapat, ya, yang nggak bakalan dapat syafaat Nabi. Yang ketiga, orang yang terus menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita gempur dosa-dosa kita yang disengaja, yang nggak sengaja, yang kita tahu, yang kita nggak tahu, yang besar, yang kecil, kita gempur dengan istighfar. Minimal 100 kali kita istighfar. Lau alimtumul khotoya hatta malatis samawati wal ard thumma nadimtum fataballahu alaikum. Walaupun dosa kita seluas 7 lapis langit bumi, seluas 7 lapis langit, seluas 7 lapis bumi, kalau kita mau bertaubat fataballahu alaikum, maka taubat kita kalau sungguh-sungguh nasuha
kita istighfar kepada Allah. Bu, ibu dosa sama laki banyak bu? Hanya ngaku ya kalau pengajian ya. Banyak ya. Saya mau nanya nih ibu, bu, ibu makan kalau mau nyuciin celana panjang suami itu yang bahan yang hitam, kan biasanya kan sebelum ibu masukin mesin cuci sebelum direndam, biasanya kan ibu roboh dulu kantongnya, bener nggak? Bener ya? Roboh dulu kantongnya begitu. Lempengan suami lupa bu, nyimpen duit naruh duit 15 juta di kantong. 15.000. Katanya ibu, nggak bakal lupa kan segitu mah. Paling selembar 2 lembar bu ya. Bener nggak? Ya kalau 3 lembar dah 300.000 lupa. Laki naruh duit di kantong dia lupa. Ibu kan nemuin nih.